Kalaupun dosen itu hanya mengajar, apa iya lalu langsung di framing bahwa seolah-olah pasti materinya materi lama, materi lapuk? Tidak begitu Bapak Ibu. Untuk mengupdate pengetahuan kita, nggak perlu kita sendiri kok yang melakukan penelitian, yang nggak perlu. Kita kutip aja, kita baca aja hasil penelitian rekan kerja kita di kampus. Halo Sobat Intelektual semua, di video singkat kali ini saya hanya ingin meluruskan narasi tentang Kemendikbudristek nomor 500 M/M/2024 tentang standar minimum indikator kinerja dosen. Jadi ada narasi yang berkembang bahwa yang intinya seolah-olah walaupun Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 menyatakan bahwa dosen boleh memilih fokus kepada tridharma yang ingin dia tekuni, tapi video atau narasi yang berkembang itu bahwa seolah-olah pada ujung-ujungnya semua tridharma harus tetap dilakukan, tetapi dengan porsi atau presentasi yang berbeda. Contoh, jika ada dosen yang mengambil karakter pengajaran sebagai karakter karakter utama, karakter pengajaran, maka harus juga tetap melaksanakan penelitian atau pengabdian masyarakat, hanya porsi yang berbeda. Pengajaran misalnya menjadi 60%, penelitian 20%, dan abdi mas 20%. Nah, di video kali ini saya ingin meluruskan narasi itu, karena narasi itu harus dibilang atau dapat dianggap sesat. Jadi Bapak Ibu Sobat Intelektual semua, di standar minimum ini sama sekali tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa jika dosen memilih untuk fokus pada karakter pengajaran, maka dia juga harus tetap melaksanakan karakter penelitian dan abdi mas. Tidak ada sama sekali redaksinya. Silahkan cari, Bapak Ibu Sobat Intelektual yang menonton video ini, tolong download, unduh dokumen ini dan cari apakah ada kewajiban untuk melaksanakan dharma lainnya kalau kita memilih salah satu dari ketiga karakter yang digariskan di sini, ya. Jadi kalau kita perhatikan itu ada 3 karakter dosen yang digariskan di sini, ya Sobat Intelektual semua. Ada karakter pendidik, ya. Tadi saya menyebutnya karakter pengajaran, ya. Di sini secara redaksinya, secara tekstual itu disebut sebagai karakter pendidik. Begitu. Yang kedua, karakter peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, intinya berisi unsur penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga yaitu karakter intelektual dan pembelajar sepanjang hayat, yang intinya itu adalah pemutakhiran pengetahuan dosen yang bersangkutan. Setelah itu tidak ada lagi pasal-pasal yang menyatakan bahwa ketiga karakter yang berbeda itu tetap harus mau dilakukan setiap semester atau setiap tahun atau beberapa tahun sekali, dengan porsi-porsi yang berbeda. Itu tidak ada. Jadi saya tekankan sekali lagi, tidak ada. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa walaupun seorang dosen memilih untuk fokus pada karakter pendidik, maka harus melakukan 2 karakter yang lain, yaitu peneliti dan ilmuwan sepanjang hayat, dan peneliti dan ilmuwan, dan yang ketiga adalah pembelajar sepanjang hayat, itu harus dilakukan semua. Itu tidak, saya harus katakan mungkin agak keras, ya, tidak benar. Tidak ada sama sekali bunyi pasal itu. Jadi kita tidak boleh, ya, mengarang-arang sendiri kalau tidak ada ketentuannya di dalam peraturan. Nggak boleh. Kita harus berusaha belajar menghindari bias, gitu ya. Jadi jangan sampai hanya gara-gara kita mungkin, ya, katakanlah, ini mohon maaf, ya, bukan bermaksud merendahkan atau bersifat mengusik teman-teman yang mungkin nanti akan saya sebut, gitu ya, bidang profesinya. Tetapi jangan hanya gara-gara misalnya kita katakanlah punya penerbitan jurnal atau penerbitan buku, atau katakanlah kita punya
jasa pembimbingan menulis artikel atau buku misalnya. Jangan hanya gara-gara kita punya usaha tersebut, lalu kita tiba-tiba menambah-nambahkan sendiri penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan yang intinya mengarahkan dosen agar tetap melakukan penelitian dan pembelajaran sepanjang hayat hanya karena ingin usahanya tidak terganggu. Jangan begitu juga caranya gitu. Ya, apalagi ditambah lagi bumbu-bumbu gitu, bahwa seolah-olah dosen itu tidak bisa hanya mengajar saja, harus juga melakukan penelitian juga gitu. Nah, ini sesat juga gitu. Kenapa? Karena kalaupun dosen itu hanya mengajar, apa iya lalu langsung di framing bahwa seolah-olah pasti materinya materi lama, materi lapuk? Tidak begitu Bapak Ibu. Sekarang zaman sudah canggih. Untuk mengupdate pengetahuan kita, nggak perlu kita sendiri kok yang melakukan penelitian, yang nggak perlu. Kita kutip aja, kita baca aja hasil penelitian rekan kerja kita di kampus, yang mungkin dia justru jauh lebih bagus penelitiannya. Pakai penelitian teman kita, pakai artikel teman kita yang diterbitkan di jurnal. Sebab sebanyak ini orang yang menulis artikel di jurnal, emang ada yang baca? Kan nggak ada. Nggak usah kita membaca karya teman lain, karya kita sendiri aja yang sudah kita tulis itu barangkali sudah kita lupain. Kenapa? Karena harus mengejar lagi menulis artikel berikutnya demi memenuhi kewajiban khusus di POBKD. Mubazir. Penelitian atau publikasi yang selama ini dilakukan oleh dosen berbondong-bondong, yang jumlahnya mungkin jutaan kopi, jutaan judul ya dalam satu semester, itu nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bagaimana kita memilihnya dengan literatur sebanyak itu? Kapan kita pilih untuk kita baca, untuk kemudian kita masukkan ke dalam pengajaran kita? Kita jangan naif, atau jangan hanya karena kita punya kepentingan di dalam dunia bisnis, penerbitan ataupun pelatihan menulis, lalu kita takut-takuti dosen dengan menambah-nambahkan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam Kemendikbudristek ini. Jangan begitu. Itu tidak kesatria namanya. Kita harus lapang dada Bapak Ibu bahwa ya inilah, untuk sementara ini memang mungkin tidak sempurna, tidak ideal, tapi ini jauh lebih baik untuk mengurangi beban kerja dosen. Karena beban kerja dosen yang dikurangi itu otomatis akan mengurangi beban administrasi. Begitu. Bayangkan selama ini kita pakai POBKD tiap semester harus setoran. Kayak nggak punya kerjaan gitu. Nah, dengan SMBKD ini, kalau dosen dia memilih fokus pada pengajaran, maka dia hanya akan setor beban kinerjanya itu berarti setahun sekali. Yang tentu mudah-mudahan semakin dipersingkat, gitu, dipermudah. Gitu. Terserahlah bagaimana caranya. Cuma jelas dikurangi. Jadi pengurangan beban kerja itu otomatis mengurangi beban administrasi, gitu loh maksudnya. Karena ada juga pikiran sesat bahwa hanya gara-gara nggak terima bahwa tiap dosen boleh memilih dharma yang mudah lakukan. Itu pernyataannya adalah seolah-olah dosen itu jangan dibebaskan untuk fokus hanya satu dharma saja gitu. Tapi dosen tetap juga harus mengajar dan meneliti. Tapi administrasinya yang dikurangin. Lah bagaimana caranya? Gak make sense gitu. Maksudnya kita tuh ayo deh. Makanya saya bilang sebagai dosen belajar juga menepiskan bias-bias pribadi kita. Hanya karena mungkin ada peraturan yang mengganggu kepentingan kita. Jangan begitu. Justru dengan begini caranya, dengan maksimal 3 tahun ya harus ada laporan di bidang penelitian dan pengabdian. Itu justru dalam rangka memaintain kualitas. Dengan jumlah artikel yang nggak terlalu banyak, para dosen yang fokus untuk pengajaran akan tidak kelabakan mensortir mana artikel yang berkualitas atau enggak, yang bermutu atau enggak. Selama ini Bapak Ibu yakin banget apa artikel yang terbitkan di jurnal-jurnal kita itu baik Scopus sekalipun itu berkualitas? Enggak. Makanya biarkanlah dosen yang memang punya passion di penelitian
yang melakukan itu sehingga daging isinya. Dan memang 3 tahun itu ya lumayan lah untuk menghasilkan karya yang daging gitu. Cuma memang kalau mau lebih daging lagi ya jangan 3 tahun, itu terlalu cepat gitu ya. Oke, gitu aja video singkat ini dalam rangka meluruskan narasi bahwa seolah-olah dengan adanya standar minimum indikator kinerja dosen itu, maka dosen tetap harus melakukan semua tridharma, hanya porsi yang berbeda. Karena lagi pula bagaimana caranya sih 20% penelitian, oke, bagaimana cara mengukurnya atau bagaimana cara melakukannya sehingga setorannya berjumlah 20 atau nilainya adalah 20%. Bagaimana caranya? Apa nulis jumlah tapi pendahulunya doang terus di store begitu sehingga jumlah 20%? Coba deh, make sense aja gitu, yang make sense. Jadi sekali lagi salah yang menyatakan bahwa walaupun kita boleh fokus tetapi harus melakukan juga dharma yang lain dengan persenan yang lebih kecil, itu omong kosong, tidak ada sama sekali redaksinya di sini. Jadi tolong abaikan informasi atau narasi-narasi yang sesat itu. Oke, begitu aja. Terima kasih sobat intelektual semua. Sampai ketemu di video berikutnya.